Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala habibika wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya ibadallah, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah jumpakan kita di bulan yang penuh barakah ini, yaitu di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga derap dan langkah yang kita lakukan di bulan ini selalu mendapatkan bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan keharibaan junjungan alam panutan umat, baginda kita Rasul yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan umumnya kepada kita semua yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau. Mudah-mudahan melalui syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jumpakan kita dengan Rasul panutan kita pada hari la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, tidak ada kebahagiaan bagi kita selaku mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dengan datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Betapa tidak, karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah saum di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh barakah ini. Selanjutnya kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah saum ini, sebagaimana dengan ketentuan-ketentuan dan kedisiplinan ilmu yang kita miliki dan kadar keimanan yang ada pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa shaumi Ramadan." Bahwa Islam ditegakkan atas 5 dasar. Salah satu di antara dasar yang harus kita anut
adalah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang ibadah puasa ini yang Allah ukirkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua ayat 183, yang bunyi ayat tersebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahan bebasnya, hai orang-orang yang beriman, telah Allah wajibkan untuk qiyam dan siam Ramadan sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala nar." Barang siapa orang yang bangga dengan datangnya Ramadan, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Subhanallah, betapa besar nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan ini. Sampai Allah sendiri melalui Rasulnya haram jasad orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wa ihtisaban disentuh oleh api neraka ini. Betapa bahagianya kita, orang yang diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan qaul ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Semoga dengan keimanan yang terpatri dalam kalbu kita ini, kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan ini sesuai dengan tata cara ataupun kaifiyah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah-sunnahnya yang akan menambah kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Dalam saum Ramadan ini ataupun di bulan suci Ramadan ini banyak istilah-istilah yang digunakan. Ada Syahrus Syiyam, yaitu bulan di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Ada pula orang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Karena bagi anak-anak yang belum terbebani untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan karena belum balik, dalam hal ini buat mereka adalah merupakan suatu pendidikan. Ramadan juga dikatakan bahwa Ramadan adalah Syahrus Sabdi, yaitu
bulan untuk melatih kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah kepada Allah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara sabar, dan yang kedua adalah dengan cara menegakkan ibadah sholat. Dan sholat itu sendiri adalah artinya ad-doa, yaitu kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, kaitan dengan ibadah Ramadan adalah syahrul sabri, yaitu bulan yang penuh dengan kesabaran. Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bahwa yang dikatakan orang yang kuat bukannya orang yang menang ketika dia berantem. Akan tetapi yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu inilah yang dikategorikan, yaitu orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul sidqi, yaitu bulan yang penuh kejujuran. Dalam keadaan kesendirian, tidak ada satu orang pun yang melihat ketika kita berada di suatu tempat ataupun kita berada di dalam rumah. Makanan sudah terhidang, minuman sudah tersedia, dan di kulkas penuh dengan buah-buahan yang sangat-sangat segar. Akan tetapi dengan keimanan tadi, dan puasa adalah melatih kepada kejujuran, maka kita tidak akan pernah menyentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Sehaus apapun yang kita rasakan, selapar apapun yang kita rasakan, tapi kita ingat bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sahur, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia bulan suci Ramadan ini. Betapa agung bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, waktu yang singkat ini Bapak berpesan pada anak-anakku yang Bapak cintai, mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan imanan wa ihtisaban, sehingga nanti kita akan termasuk golongan orang-orang yang terampuni dari berbagai macam bentuk kehilapan dan kesalahan yang kita lakukan di tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak kira cukup sampai di sini. Tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menuntaskan siam dan qiyam Ramadan tahun ini dengan sesempurna mungkin. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.